खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami mendapat kehormatan untuk menyajikan sorotan dari dua mulakat, satu dengan para dokter dan profesional medis dan yang lainnya dengan para anggota Amilah dari Kanada. Kita mulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kasih bertemu dengan para dokter dan profesional medis dari berbagai negara. Sabtu lalu, para dokter dan profesional medis dari berbagai negara termasuk Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Jerman mendapat kehormatan untuk mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para peserta semua dapat memperkenalkan diri mereka selama mulakat yang berlangsung di Islamabad. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Huzuri Anwar tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan bidang mereka. Saya memiliki pertanyaan terkait ICU. Kami menghadapi situasi akhir kehidupan, dan dalam hal ini teknologi medis telah maju sedemikian rupa. Kami memiliki mesin yang dapat membuat pasien tetap hidup selama yang kita inginkan. Kami berinteraksi dengan berbagai keluarga dalam kasus-kasus ini. Bisakah Huzur memberikan kami bimbingan tentang bagaimana kami dapat menangani diskusi seperti itu? Dokter sering menyarankan beberapa pasien untuk mengambil jalan eutanasia dan ingin mengakhiri hidup pasien, tetapi anggota keluarga pasien seperti itu lebih terikat secara emosional dan akan mengatakan untuk membuat pasien tetap hidup selama mungkin. Dan ini juga yang biasanya saya tulis kepada orang-orang. Jika otak masih berfungsi dan jika seseorang mampu bernafas 50% sampai 60%, maka tidak apa-apa untuk menempatkan pasien seperti itu pada mesin atau ventilator atau apapun semacam itu dan membiarkan mereka hidup selama mungkin. Tetapi ketika kesehatan pasien benar-benar habis, maka Anda dapat melepaskan pasien seperti itu dari alat-alat tersebut. Bahkan Anda dapat memantau pasien seperti itu selama beberapa hari untuk menentukan apakah mereka benar-benar mati otak atau tidak. Jika dia benar-benar telah meninggal, maka tidak ada gunanya membuat pasien seperti itu tetap hidup. Tujuannya bukan hanya untuk memperpanjang hidup seseorang, tetapi kualitas hidup juga harus diperhatikan. Jadi Anda dapat berkonsultasi dengan kerabat pasien dan kemudian melepaskan mereka dari mesin-mesin tersebut. Apalagi yang bisa dilakukan? Anda harus menyerahkan masalah tersebut kepada Allah Ta'ala. Ini yang biasanya saya katakan, setiap orang memiliki emosi mereka sendiri dan dokter yang merawat pasien tertentu akan dapat membuat penilaian terbaik. Anda dapat memberikan mereka saran medis profesional berdasarkan keahlian Anda. Huzur, bagaimana kita sebagai kelompok serta sebagai dokter bedah individual dan dokter dalam pelatihan dapat menjadi mentor dan menginspirasi generasi berikutnya dan anak-anak Ahmadi untuk mengejar karir di bidang kedokteran? Huzur bersabda, skema Nusrat Jahan melaksanakan tugas-tugas ini adalah tugas asosiasi medis Anda untuk mengadakan berbagai seminar dan mengundang dokter dan mahasiswa ke seminar tersebut dan mendorong mereka dalam hal ini. Departemen Ta'lim di jemaat juga harus membantu dalam konseling dan membimbing orang lain dalam hal ini juga. Ada juga asosiasi mahasiswa di berbagai universitas yang dapat membantu, dan Anda juga dapat membimbing siswa sekolah menengah ke arah ini. Jelaskan kepada mereka bahwa ini adalah bidang pekerjaan yang baik dan ada kemungkinan mereka dapat mengembangkan minat di bidang kedokteran. Kalau tidak, apalagi yang bisa Anda lakukan? Setelah seorang siswa masuk kuliah, seorang siswa yang telah menyelesaikan kelas 12 dan yang telah memilih profesinya, atau seorang siswa yang telah masuk ke bidang hukum, teknik atau ilmu komputer, saat ini ilmu komputer semakin populer, AI telah membuat orang kehilangan akal sehat. Oleh karena itu, sebelum siswa mencapai usia itu, mereka harus diberi konseling. Untuk ini, Sekretaris Taklim Jemaat Anda harus berkolaborasi dengan asosiasi medis untuk memberi konseling dan membimbing para pemuda serta mengadakan pertemuan dan seminar yang relevan. Ajarkan mereka tentang bidang pekerjaan Anda dan lakukan program-program. Ini adalah sesuatu yang harus Anda lakukan. Saya terus berbicara tentang hal ini. Anda juga harus memiliki cukup orang yang dapat secara efektif menjadi mentor bagi orang lain. Huzur, dalam penelitian saya tentang hasil klinis dan penelitian translasional, kami bereksperimen pada babi. Saya memiliki pertanyaan terkait hal ini. Saya memiliki minat pada sumbu jantung otak.
dan hubungan antara keduanya. Disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran Suci bahwa fikiran seseorang berasal dari dalam hati. Bimbingan apa yang dapat Huzur berikan kepada kami dalam hal ini? Mereka yang memiliki pengalaman rohani mengatakan bahwa sesuatu pertama kali dirasakan dalam hati, dan kemudian sinyal itu mencapai otak, yang kemudian menjalar ke seluruh tubuh untuk meneruskan instruksi. Anda mengatakan bahwa pikiran pertama kali muncul dalam pikiran seseorang dan kemudian berjalan ke hati, dan bahwa hati tidak ada hubungannya dengan pikiran awal. Hadrat Muslim Maud telah menyajikan satu argumen untuk ini. Beliau menyatakan bahwa hati memasok darah ke tubuh, hati mengedarkan darah ke otak dan ke seluruh tubuh. Darah juga berperan dalam mengirimkan pesan ke tubuh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pikiran atau pesan berjalan dari hati ke otak dan kemudian ke seluruh tubuh. Anda dapat melakukan penelitian dari aspek ini juga untuk menentukan peran apa yang dimainkan sirkulasi darah dalam mengirimkan pesan ke tubuh. Darah beredar dari jantung ke otak dan ke seluruh tubuh. Jadi sejauh mana sirkulasi darah berperan dalam hal mengirimkan pesan ke tubuh? Anda harus melakukan penelitian tentang ini dan kemudian menjelaskannya. Saat ini dikatakan bahwa pengalaman rohani adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi rasanya seperti sesuatu dirasakan dalam hati yang mengirimkan pesan ke otak, yang kemudian mengirimkan pesan ke tubuh. Dan setelah itu, orang tersebut menjelaskan apapun yang dia rasakan. Mereka yang benar-benar tenggelam dalam kerohanian dapat memahami ini. Ada dua cara untuk mempelajari hal ini. Satu adalah melakukan penelitian, dan yang kedua adalah unggul dalam kerohanian Anda sendiri. Pertanyaan saya mengenai sebuah kejadian yang Huzur sampaikan kemarin dalam khutbah Jum'ah, di mana Rasulullah SAW mengeluarkan anak panah dari Hadrat Abu Qatadah dan kemudian mengoleskan air liurnya pada luka yang secara ajaib sembuh. Bagaimana kita dapat menjelaskan jenis keajaiban seperti ini kepada mereka yang tidak beriman dan ateis? Ini bukan hanya satu kejadian seperti ini. Saya telah menyebutkan tak terhitung kejadian serupa dengan ini sebelumnya. Rasulullah SAW memperbaiki jari yang terluka dan sembuh, dan luka-luka serupa disembuhkan. Ini adalah sarana fisik di mana Allah Ta'ala telah menempatkan berkah dalam air liur beliau yang berfungsi sebagai salep. Sekarang, Anda mungkin akan mengatakan bahwa ini akan penuh dengan bakteri dan infeksi akan terjadi di dalamnya. Namun Allah Ta'ala memiliki kekuatan, dan alih-alih infeksi yang terjadi, ada kemungkinan bahwa hal-hal seperti itu bisa dikeluarkan darinya yang berfungsi sebagai sarana untuk menghilangkan infeksi. Selain itu, doa memainkan peran besar dan dapat menghasilkan mukjizat. Dan mukjizat seperti itu memang terjadi. Jadi mereka yang tidak beriman, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada mereka? Seperti yang baru saja saya sebutkan bahwa sama seperti seseorang tidak dapat menemukan hubungan antara pesan yang dikirim dari hati ke otak, dengan cara yang sama, orang tidak dapat memahami kerumitan masalah ini. Bagaimanapun kejadian ini terjadi, dan orang-orang telah menceritakan bahwa itu terjadi. Sebelum ini banyak orang lain menceritakan bahwa kaki mereka patah atau tulang mereka patah, dan Rasulullah memperbaikinya dan menempatkan air liurnya di sana, dan itu sembuh. Atau beliau meniupnya, atau beliau berdoa, atau memegangnya, dan tulangnya menjadi utuh. Jadi mukjizat terjadi di dunia. Itu bahkan terjadi hari ini. Orang-orang umumnya mengatakan bahwa ini dan itu terjadi, tetapi kita tidak tahu bagaimana itu terjadi. Namun itu terjadi melalui doa. Kita memiliki keyakinan mutlak dalam doa. Terkadang itu bisa terjadi tanpa doa juga, dan Allah Ta'ala memberikan seseorang kesehatan. Jadi, kejadian seperti itu memang terjadi. Hanya mereka yang secara pribadi menyaksikan ini yang dapat memberitahu, dan jika mereka mengatakan itu terjadi, maka itu memang terjadi. Itu bahkan terjadi saat ini juga kadang-kadang. Ada kalanya situasi di mana tidak ada harapan. Rasulullah SAW memiliki status yang tinggi. Pada masa Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau biasa berdoa, meletakkan tangannya pada seseorang lalu mereka menjadi sembuh. Dan ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan orang-orang suci lainnya dengan cara yang sama bahwa mereka meletakkan tangan mereka pada seseorang, berdoa dan orang itu sembuh. Mereka sembuh tanpa obat apapun, dan terkadang seseorang memiliki keyakinan tentang sesuatu sehingga secara psikologis mempengaruhi seseorang. Jadi ada keadaan yang berbeda. Oke? Huzur dalam buku Invitation to Ahmadiyah ada referensi bahwa salah satu tanda hari-hari terakhir adalah peningkatan kematian mendadak. Dan dua alasan telah disebutkan. Yang pertama adalah penggunaan alkohol dan yang kedua adalah kelemahan saraf dari kerja berlebihan dan stres. Mengenai hal ini, apakah bimbingan Huzur tentang bagaimana kita sebagai dokter umum atau khudam dapat bekerja pada saraf kita?
Terkait alkohol, mereka sebelumnya biasa mengatakan bahwa tidak ada bahaya jika seseorang minum 1 gelas atau 1 gelas alkohol setiap hari. Namun sekarang ada penelitian baru beberapa minggu atau bulan yang lalu di mana tertulis bahwa Anda bahkan tidak boleh minum 1 gelas alkohol. Itu juga mempengaruhi saraf. Jadi mereka telah membuktikan dari penelitian mereka sendiri bahwa kelemahan saraf terjadi. Mereka pada akhirnya harus menyatakan bahwa hal-hal ini berbahaya dan stres lahir dari ini. Oke? Jika Anda memiliki saraf yang kuat, maka tidak ada yang memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Dan ketika dia menjadi stres, maka efek selanjutnya adalah seseorang masuk ke dalam depresi total. Jadi ini adalah lingkaran setan yang berputar. Dan ini umum di antara orang-orang duniawi. Oke? Itulah sebabnya Allah Ta'ala menyatakan bahwa bagi orang-orang yang saleh untuk mencapai ketenangan hati, mengingat Allah, mereka harus ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jika Anda mencoba menahan diri dari hal-hal ini, maka itu baik-baik saja. Huzur, akhir-akhir ini muncul gelombang lain dari transplantasi nol, di mana organ-organ dari berbagai hewan ditransplantasikan ke dalam manusia. Apa pendapat Huzur tentang hal ini? Ini adalah hal yang sangat baik jika digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Orang-orang mengatakan bahwa jantung babi tidak bisa digunakan. Jika benar-benar bisa digunakan, maka tidak ada salahnya menggunakannya. Jika itu bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia, maka apapun bisa digunakan. Oke? Jika diperbolehkan memakan daging babi dalam keadaan yang meringankan, maka bisa juga sama kasusnya di sini. Contoh yang diberikan oleh Allah Ta'ala memberikan kita pedoman. Jadi bertindaklah sesuai dengan itu. Kalau begitu, pasang saja jantung singa. Allah Hafiz Ofir. Keesokan harinya, pada hari Minggu, Majelis Amilah Jemaat Ahmadiyah Kanada mendapat kehormatan untuk mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih, Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para anggota Amilah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad, Inggris. Mulakat dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Hadrat Amirul Mukminin. Setelah itu, Huzur berbicara kepada semua anggota Amilah tentang peran dan tanggung jawab mereka. Berbicara kepada Sekretaris Nasional Tabligh, Huzur membimbing mereka untuk lebih memperluas upaya tabligh mereka. Huzur bersabda, perluas jaringan kontak dan asosiasi Anda, tidak perlu harus menghasilkan seseorang melakukan baiat, minimal pesan Islam yang benar, Ahmadiyah harus diperkenalkan kepada Muslim dan non-Muslim, oke? Kemudian insya Allah ketika waktunya tepat, akan ada terobosan. Tetapi saat ini upaya tabligh dan skalanya di negara Anda tidak seperti yang seharusnya. Anda mungkin bisa memberikan contoh satu daerah atau kota, tetapi Anda tidak akan bisa melakukannya untuk yang lain. Mungkin saja terjadi di kota-kota besar di mana jemaat telah mapan. Anda bisa mengatakan di Calgary, sekian orang hadir, atau di Toronto sekian orang hadir. Tetapi mereka kebanyakan akan menjadi orang-orang yang mengenal Anda. Dan ada beberapa publisitas karena surat kabar, dan orang-orang menjadi tahu sebagai hasil dari ini. Tetapi ini tidak terjadi di tempat lain. Anda harus berusaha mengerjakan ini dan membuat rencana yang sesuai. Tidak perlu Anda menggunakan metode lama yang mapan, jelajahi cara-cara baru, tanyakan orang-orang baru, tanyakan pemuda tentang cara-cara baru untuk tabligh. Selain ini, masukkan orang-orang dengan latar belakang ilmu sosial dalam tim Anda dan tanyakan kepada mereka bagaimana Anda dapat memperluas ruang lingkup Anda untuk tabligh. Selama mulakat, Huzur menyebutkan wawancara baru-baru ini dengan Amir Jemaat Kanada, Lal Khan Malik Sahib, di mana beliau menjelaskan bagaimana beliau masuk Islam Ahmadiyah. Lal Khan Malik Sahib berasal dari sebuah desa di mana sekolahnya dijalankan oleh seorang kepala sekolah Muslim Ahmadi. Apakah sekolah yang dijalankan oleh kepala sekolah Ahmadi itu berstandar baik? Huzur, ya, itu adalah sekolah yang baik. Huzur bersabda, karena kepala sekolahnya Ahmadi? Ya, Huzur, beliau adalah Chaudhry Bashir Ahmad Sahib. Seharusnya sudah cukup bagi Anda untuk diyakinkan tentang Ahmadiyah bahwa kepala sekolah Ahmadi bekerja dengan jujur, alih-alih berkeberatan. Huzur, masalah yang umum pada saat itu adalah bahwa orang yang paling dihormati adalah Chaudhry Bashir Ahmad Sahib, tetapi satu masalahnya adalah beliau seorang Ahmadi. Huzur bersabda, satu masalahnya adalah beliau seorang Qadiani, seorang Ahmadi. Ketika saya belajar di universitas, beberapa mahasiswa biasa pergi di antara orang-orang di bawah Majelis Khudamul Ahmadiyah atau asosiasi mahasiswa.
Salah satu cara bertabligh adalah dengan pergi dan bertemu dengan para petani. Mereka biasa bekerja di ladang mereka. Banyak mahasiswa Ahmadi kita adalah anak-anak pemilik tanah. Beberapa bisa membantu membajak ladang. Beberapa bisa memperbaiki keran air atau mengairi ladang, dan kemudian duduk dan berbicara dengan mereka. Jadi suatu hari kami duduk dan berbicara. Kami beritahu dia siapa kami, dari mana kami berasal, dan apa yang kami lakukan. Dia terus mendengarkan semuanya. Dia bertanya, apakah Syekh Muhammad Ahmad Mazhar Sahib adalah seorang pengacara? Saya menjawab, ya. Dia adalah amir di daerah kami. Dia berkata, orang itu sangat saleh, dan tidak ada pengacara lain sekali berdia. Tetapi ada satu kelemahannya, katanya, dia seorang Ahmadi. Jadi kasus Anda mirip dengan ini. Anda juga mengatakan Chaudhry Bashir Sahib adalah orang yang saleh, tetapi beliau adalah seorang Qadiani, yakni Ahmadi. Ya, setidaknya Anda dibimbing ke jalan yang benar. Hadrat Khalifatul Masih juga berbicara kepada Sekretaris Umur Ammah dan mengingatkannya tentang tanggung jawab departemen yang luas. Departemen Umur Ammah memiliki berbagai tugas yang luas. Mereka harus bersimpati dengan orang-orang, berusaha membantu mereka mencari pekerjaan, akomodasi, berusaha mengatur berbagai ketentuan untuk mereka, bagaimana menyerap dan menyesuaikan orang-orang baru yang masuk ke dalam sistem. Jika Anda melakukan semua hal ini, maka Anda akan menjalin ikatan dengan orang-orang, dan juga ketakutan dan kengerian yang dimiliki orang-orang tentang Umur Ammah akan terhapus dari hati mereka. Dan sebagai gantinya, orang-orang akan berpikir bahwa pertama dan terutama ini adalah Departemen Layanan Sosial, dan bahwa kadang-kadang masalah lain disampaikan kepada mereka untuk reformasi pribadi kita. Ini adalah tugas tambahan yang mereka lakukan. Hilangkan ketakutan ini. Anda harus memberitahu orang-orang bahwa itu bukan kesalahan Anda. Anda hanyalah Sekretaris Umur Ammah. Saya diberi arahan yang perlu saya tindak lanjuti, dan itulah sebabnya saya telah mengirimkannya. Jika Anda menerimanya, itu akan bermanfaat karena Anda akan mematuhi nizam jemaat, dan jika Anda menderita kerugian dengan cara apapun, sebagai akibatnya, Allah Ta'ala akan menutupi kerugian itu dengan cara lain. Jika Anda menjelaskan ini kepada orang-orang dengan tenang dan dengan penuh kasih, maka orang-orang akan memahaminya, dan banyak yang mungkin menerima keputusan kasus tersebut. Dan bahkan jika mereka akan menentang keputusan tersebut, maka setidaknya mereka tidak akan menentang Anda, dan tidak akan memiliki keluhan terhadap Departemen Umur Ammah. Tekad dan kesabaran yang besar diperlukan untuk Departemen Umur Ammah. Berapa umur Anda sekarang? 85 tahun? Tidak, Huzur, 82 tahun. Oke. Siapa di antara Anda yang berumur 85 tahun? Tidak ada? Apakah Anda sudah mencapai 85? Anda seharusnya 82. Berdasarkan tahun Anda lulus matrik, apakah Anda lahir tahun 42? Iya, Huzur, tahun 42. Ya, dalam artikel Anda tercantum 42. Itu berarti Anda berumur 83 tahun, bukan 85. Ya, Huzur, umur legal saya 85 tahun. Baiklah, silakan duduk. Usia yang Anda catat di majalah Anda berdasarkan tahun 42, yang berarti Anda berumur 83, oke? Jangan khawatir, saya ingat angka-angka Anda. Selanjutnya, saat berbicara dengan Sekretaris Wasiat, Hadrat Khalifatul Masih menekankan pentingnya berkata jujur. Beritahu orang-orang bahwa pendaftaran mereka dalam wasiat harus didasarkan pada ketakwaan. Wasiat adalah pengorbanan sukarela. Ini menuntut seseorang untuk berkontribusi sesuai dengan pendapatan sebenarnya. Missionary in charge, para mubalik, sekretaris tarbiyat, dan sekretaris wasiat harus berusaha menanamkan semangat ini dalam diri orang-orang. Jika seseorang adalah musi dan telah melakukan wasiat, mereka harus dengan jujur membayar candah mereka sesuai dengan pendapatan sebenarnya. Jika tidak, mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Tentu saja, mereka telah mendaftar dalam skema wasiat, dan itu adalah hal yang baik. Namun, lebih penting dari itu adalah bersikap jujur dan menyatakan keadaan seseorang dengan jujur. Kejujuran harus selalu menjadi prioritas. Huzur, saya bertugas sebagai Sekretaris Talimul Quran dan Waqfi Arzi. Huzur bersabda, dorong orang-orang untuk mendedikasikan 1 minggu tertentu dari waktu mereka, pergilah ke berbagai jemaat dan ajarkan Al-Quran suci. Bacalah dan pelajari Al-Quran sendiri. Jika Anda mengarahkan perhatian Anda pada salat-salat, tarbiyat, dan doa-doa, banyak masalah Anda yang akan terselesaikan. Insyaallah, Huzur. Inilah alasan mengapa skema Waqfi Arzi dimulai. Menjadi jemaat yang begitu besar, Anda harus memiliki target 5.000 orang, termasuk pria dan wanita.
Selama mulakat, salah satu peserta menyebutkan bahwa beberapa Muslim Ahmadi di media sosial menanggapi bahasa kasar dengan bahasa yang serupa. Jelaskan kepada mereka bahwa ini bukan cara kita. Cara kita adalah menanggapi penghinaan dengan doa dan menanggapi kesulitan dengan memberikan kenyamanan kepada orang lain. Ini tidak bisa dianggap sebagai tabligh. Jika kita menanggapi fitnah dengan fitnah, apa bedanya antara kita dengan mereka? Umumnya, selama khutbah dan dalam pertemuan khuddam, Ansarullah dan Lajnah, Anda harus mengumumkan dan menasihati orang-orang bahwa jika mereka ingin menanggapi orang lain di media sosial, mereka harus melakukannya dengan sabar dan tenang. Jika kita memutuskan untuk menggunakan kata-kata yang sama seperti orang lain, tidak ada manfaatnya. Allah Ta'ala bahkan memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara dengan baik dan lembut kepada Fir'aun. Huzur, salah satu tanggung jawab penting Sekretaris Taklim adalah mendorong orang untuk mengejar pendidikan tinggi. Saat ini kecerdasan buatan telah merevolusi bidang-bidang tertentu. Perusahaan-perusahaan menggantikan karyawan dengan kecerdasan buatan. Huzur, kami mohon bimbingan Huzur. Anda juga harus belajar tentang kecerdasan buatan. Anda juga harus menjadi ahli dalam kecerdasan buatan, sehingga Anda dapat menciptakan hal-hal baru untuk mereka, dan mereka mempekerjakan Anda sebagai karyawan. Namun kecerdasan buatan hanya akan melakukan apa yang Anda masukkan ke dalamnya. Ini tidak menggunakan pikiran sendiri. Pada akhirnya, ini membutuhkan otak manusia untuk berfungsi. Perusahaan-perusahaan juga akan mencari pikiran-pikiran subur seperti itu yang dapat memberi makan kecerdasan buatan dengan hal-hal inovatif baru. Ahmadi harus termasuk di antara orang-orang seperti itu, oke? Anda harus berusaha untuk ini. Cina baru saja menurunkan pasar saham Amerika sebesar miliaran dan triliunan. Amerika akan menggunakan 20 miliar dolar untuk menulis program, sementara Cina hanya menggunakan 5 juta dolar untuk melakukan hal yang sama, oke? Mereka memiliki otak yang mampu di Cina. Iya kan? Anda harus mengembangkan pikiran seperti itu, dan mereka akan bermanfaat. Namun demikian, kita harus bersaing dengan dunia. Bidang apapun yang dunia unggul, kita juga harus berusaha untuk unggul di bidang itu. Sehingga pada titik tertentu, kita dapat memberitahu mereka apa yang seharusnya menjadi batas-batas kecerdasan buatan. Oke? Huzur pernah menyatakan selama mulakat bahwa visi orang-orang duniawi meluas sangat jauh, dan mereka sering merencanakan 30 tahun ke depan, dan kita juga harus merencanakan dengan cara ini. Huzur bersabda, kita harus melakukannya, tapi bukan dengan menjadi orang-orang duniawi. Ya? Huzur, mohon beri kami bimbingan tentang apa yang harus kami perhatikan saat merencanakan dan bagaimana kami harus melaksanakannya. Huzur bertanya, apa target jemaat Ahmadiyah? Yaitu bahwa pesan Allah dan Rasul-Nya disebarkan ke seluruh dunia. Oke? Untuk itu, ada perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Apa yang telah dikatakan Masih Maud alaihissalam berkaitan dengan alasan kedatangannya? Untuk mendekatkan manusia kepada Allah sesuai dengan ajaran Islam dan untuk memenuhi hak-hak yang kita miliki satu sama lain. Dan Al-Quran Suci telah menyebutkan hak-hak tersebut. Hak-hak yang dimiliki anak yatim, janda, dan orang miskin, istri dan suami, banyak hak yang berbeda. Baru-baru ini dalam beberapa jalsa, saya membuat daftar berbagai hak. Bahkan selain itu, masih banyak lagi. Bukan berarti saya telah mencakup semuanya. Jadi, dalam urutan apa kita harus berusaha memenuhi hak-hak ini? Dan apa yang seharusnya menjadi tujuan kita? Bagaimana kita bisa membawa dunia lebih dekat kepada kita? Jadi, Anda semua harus merencanakan ini. Oke? Baik, Huzur. Dan preferensi setiap negara bisa dan akan berbeda. Anda harus menganalisis ini dan bertindak sesuai dengan itu. Baik, Huzur. Huzur, berdasarkan aturan Tahrik Jadid, adalah tanggung jawab Sekretaris Mal untuk membuat anggaran dengan mengevaluasi pendapatan sebenarnya dari anggota yang berpenghasilan. Mengenai hal ini, jika Sekretaris Mal lokal dari sebuah jemaat dan sadar membuat anggaran dengan mengevaluasi gaya hidup dan perkiraan pendapatan dari anggota yang berpenghasilan, tetapi meskipun telah dinasihati, mereka melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Apa yang harus dilakukan dalam skenario seperti ini? Faktanya adalah jika Sekretaris Mal lokal dan ketua jemaat aktif, maka mereka harus memberitahu orang lain bahwa gaya hidup Anda memberitahu kami bahwa pendapatan Anda sekian-sekian. Ya, jika Anda merasa bahwa karena keadaan Anda tidak dapat memberikan pengorbanan harta sesuai dengan ini, maka Anda harus mengatakan bahwa pendapatan Anda lebih banyak. Tetapi Anda akan memberikan candah pada jumlah sekian-sekian, sehingga Anda setidaknya berbicara jujur. Oke? Kita harus terus berusaha dalam hal ini. Beberapa orang merasa malu akan hal ini. Beberapa orang menulis surat kepada saya dan saya menerima banyak surat meminta agar candah mereka dikurangi.
3 bulan kemudian surat lain datang lagi. Mereka mengatakan bahwa kami telah membuat kesalahan. Kami akan membayar candah normal lagi. Ada orang-orang saleh seperti itu. Ada beberapa orang yang mengatakan, mohon kurangi tagihan candah saya. Dan tahun berikutnya, mereka meminta untuk dikurangi lagi. Jadi tugas kita bukan untuk mengumpulkan pajak. Iya kan? Kita bukan pemungut pajak. Kita tidak memeras uang dari orang-orang. Kita harus menciptakan semangat pengorbanan harta. Para mubalig Anda, sekretaris tarbiyat, sekretaris mal, dan anggota amilah harus memupuk semangat itu. Jika Anda sendiri memberikan contoh yang baik, maka orang-orang akan merespon Anda dengan cara yang sama. Sekretaris Mal juga bertanya kepada Huzur tentang jemaat-jemaat tertentu yang khususnya mengurangi anggaran mereka dari tahun sebelumnya. Ini bukan argumen apapun bahwa karena saya memberikan candah lebih banyak tahun sebelumnya atas pendapatan mereka, jadi tahun ini pendapatan saya pasti akan sama. Ada banyak pengusaha yang bisnisnya menurun. Mereka memberi lebih banyak tahun sebelumnya, tetapi tidak bisa memberi sebanyak itu tahun ini. Ini adalah alasan yang dapat dibenarkan, dan Anda harus menerimanya. Dan jika ini menjadi kebiasaan mereka, maka Anda harus mendudukan mereka, mengadakan pertemuan dengan mereka, maka Anda akan tahu tentang situasi mereka. Ini sesuai dengan tuntutan empati. Anda harus berempati dengan mereka dan menguranginya dari tingkat awal. Data kita harus berdasarkan kebenaran dan kita harus meletakkan pondasi kita di atas ini. Jadi, periksa bagaimana kondisinya di sana. Ekonomi dunia sedang menurun, orang-orang kehilangan pekerjaan, dan selain itu, karena biaya tinggi, orang-orang tidak dapat membayar candah secara normal. Jadi, jika kita mengadakan pertemuan dan memeriksa semua ini melalui lensa empati, membuat tim dan mengirim inspektur, para naib amir dan mubaligin, maka Anda akan melihat perbedaan melalui ini. Namun jika tidak, maka bergantunglah kepada Allah Ta'ala dan katakan kepadanya bahwa, ya Tuhan, saya telah melakukan apa yang saya bisa, sekarang tugas Engkaulah untuk memberikan berkah di dalamnya. Ketika kami bekerja di Langgarkhana dan kami ditugaskan untuk memberi makan 100.000 orang, kami hampir tidak bisa memasak untuk 80.000 orang. Tetapi saat distribusi, totalnya menjadi 125.000 dan itu memenuhi kebutuhan. Jadi Allah Ta'ala akan menempatkan berkahnya di dalamnya. Dengan demikian, Dia akan memberikan berkatnya dalam pendapatan Anda hari ini. Esensi sebenarnya adalah berkah yang datang dari Allah Ta'ala. Jika semua pekerjaan kita didasarkan pada kebenaran, maka Allah Ta'ala memberikan berkah di dalamnya. Oke? Serahkan beberapa hal kepada Allah Ta'ala dan berusahalah sekuat tenaga. Huzur, seperti yang telah saya sebutkan, banyak calon pasangan yang disarankan melalui Departemen Rishtanata kami dan di situs web Markaz, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah, bahkan lebih rendah dari 1%. Apa bimbingan Huzur mengenai hal ini? Tugas Anda adalah terus berusaha, jadi teruslah berusaha. Terkadang Anda merekomendasikan pasangan, dan pihak wanita mengatakan bahwa si pria memiliki kekurangan ini itu, sementara pihak pria mengatakan bahwa si wanita tersebut memiliki kekurangan ini itu. Seringkali orang tua si pria yang berpendidikan dan berpenghasilan mengatakan bahwa mereka akan mengatur pernikahan putra mereka sendiri karena anak ini berguna. Orang tuanya biasa menerima uang darinya, jadi mereka akan memilihkan jodoh yang tidak akan berkeberatan jika suaminya terus memberikan uang kepada orang tuanya setelah menikah nanti. Dan keluarga yang putrinya semakin berumur meminta agar Anda mengatur pernikahan mereka. Hal kedua adalah dengan menggunakan alasan bahwa mereka sedang menempuh pendidikan, wanita mencapai usia 26, 27, 28 tahun, dan kemudian menjadi sulit untuk menemukan jodoh. Jadi jelaskan hal-hal ini melalui Departemen Tarbiyat dan para mubalig, bahwa seseorang harus mencari pasangan ketika mereka mencapai usia pernikahan. Dan jika tawaran perdoaan yang baik diterima, maka seseorang harus membuat keputusan setelah berdoa. Anda hanya bisa menasihati mereka secara berkala, dan untuk ini Anda harus berusaha. Tugas kita adalah menasihati mereka dan berdoa agar Allah telah membawa hasil yang baik. Oke? Itu adalah sorotan dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Kita sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur berbicara mengenai Perang Khaybar. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur memohon doa mengingat keadaan dunia yang memprihatinkan. Saya terus mengarahkan perhatian pada doa-doa untuk keadaan dunia saat ini dan keadaan umat Islam. Berdoalah khususnya untuk rakyat Palestina dan untuk dunia Muslim pada umumnya. Meskipun orang-orang tampak senang atas gencatan senjata dan berpendapat bahwa mungkin kondisinya akan membaik, tetapi mereka terus memburuk. Kebijakan dan skema Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih telah mencapai ketidakadilan baru yang tinggi. Warga Amerika awalnya berpikir bahwa dia hanya menjadi ancaman bagi
negara mereka sendiri, dan dia tidak ikut campur dengan urusan negara lain. Namun sekarang dia telah terbukti menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia. Semoga Allah telah mengasihi rakyat Palestina dan dunia pada umumnya, dan semoga mereka tetap terlindung darinya. Negara-negara Arab harus membuka mata mereka bahkan sekarang dan berusaha membangun persatuan karena tidak ada pilihan lagi bagi mereka, bukan hanya rakyat Palestina, tetapi negara-negara Arab lainnya pun akan harus menghadapi kesulitan yang ekstrim. Meskipun beberapa non-muslim telah mulai mengangkat suara mereka menentang ketidakadilan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina, tetapi mereka yang memegang kekuasaan saat ini benar-benar mabuk dalam keinginan mereka akan kekuasaan dan tidak mau mendengarkan siapapun. Oleh karena itu, umat Islam perlu memberikan perhatian besar terhadap hal ini, dan kita harus berdoa untuk mereka karena kita tidak memiliki kekuatan lain. Demikian pula, berdoalah untuk para Ahmadi di Pakistan karena oposisi di sana kadang-kadang menjadi sangat ekstrim bagi mereka. Berdoalah untuk para Ahmadi di Bangladesh. Semoga Allah Ta'ala juga melindungi mereka dari setiap jenis oposisi dan serangan dari para penentang. Berdoalah untuk semua orang yang menghadapi ketidakadilan di tempat lain dan juga untuk semua Ahmadi yang mengalami kekejaman. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka semua dalam perlindungan dan keamanannya. Dan semoga Dia menganugerahkan akal sehat kepada dunia sehingga mereka fokus untuk membangun perdamaian. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita kemampuan untuk berdoa.